tempatku saat kulihat Kinanti kini mencengkeram leher Zia dengan pecahan vas bunga yang tajam itu di tangannya, lalu menariknya masuk ke dalam mobilnya. Wajah Zia yang ketakutan membuatku panik. Mobil Kinanti pun bergerak meninggalkan rumahku. Segera saja ku rogok kunci mobil dari dalam saku, setengah berlari masuk ke mobil. Mobil Kinanti berjarak kurang lebih 1 kilometer di depanku. Pandanganku kini hanya fokus pada mobilnya saja, karena beberapa kali aku hampir kehilangan jejaknya. Jujur, aku sangat mencemaskan Zia saat melihat mobilnya melaju tak tentu arah. Pikiranku kini bercampur aduk, apalagi melihat kondisi kejiwaan Kinanti saat ini. Membuatku hanya bisa berdoa dan terus berharap ia tak akan menyakiti Zia. Kepulan asap terlihat. Ku percepat laju mobilku. Lututku terasa lemas saat kulihat mobil Kinanti remuk akibat menabrak pembatas jalan. Zia! Segera saja ku tepis pikiran burukku, berharap Zia baik-baik saja. Ku tepikan mobilku, bergegas menuju mobil Kinanti. Jantungku serasa berhenti berdetak saat kulihat wajah Zia yang pucat, tak sadarkan diri dengan perut yang berlumur. Ku rusak pintu mobil ini demi mengeluarkan Zia dari sana. Masih sempat ku dengar keluarga Kinanti menelepon seseorang untuk mencari bantuan. Ceklek. Pintu mobil ini akhirnya terbuka. Ku lepas kemeja luar yang kupakai untuk membalut luka di tubuh istriku dan menekan. Ku gendong tubuhnya dan meletakkannya dengan hati-hati di jok mobilku. Lalu secepatnya pergi, membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Ya Tuhan, hukum saja aku, tapi tolong jangan ambil nyawa istriku. Pov, Zia, apa arti diriku bagimu, Mas? Aku jatuh cinta padamu. Karena itu, aku ingin kita bercerai. Lebih baik kita berpisah saja, Mas, daripada meneruskan pernikahan ini. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu padaku, Mas. Tolong sekali saja katakan bahwa kau mencintaiku. Zia, sayup-sayup terdengar seperti suara seseorang memanggil namaku. Suara-suara itu memenuhi rongga kepalaku. Mengapa? Siapa itu yang bicara? Gelap. Di sini semua gelap. Siapa tadi yang memanggil namaku? Siapa? Perlahan-lahan kubuka kedua mataku. Bayangan kejadian yang pernah terjadi antara aku dan Mas Rangga seperti video yang diputar berulang-ulang di dalam kepalaku. Di mana aku? Kepalaku masih terasa berat, lalu tercium seperti bau karbol dan obat-obatan. Ku coba menggerakkan kedua tanganku, masih sedikit terasa kaku. Pelan-pelan aku menoleh ke sisi kananku. Tampak Mas Rangga yang sedang tidur dalam posisi duduk dengan kepala berbantal kedua tangannya. Di ujung tanganku berada. Rasa sakit mulai menjalar di sekitar perutku. Kuraba pelan-pelan bagian perutku yang terasa sakit dan nyeri. Bekas tusukan itu ternyata sudah diperban. Kupandangi seluruh ruangan ini. Botol infus yang masih terpasang, selang oksigen yang masih terasa menempel di hidungku, dan jam di dinding itu sedang menunjukkan angka 13.00 waktu Indonesia Barat. Tunggu, apakah ini rumah sakit? Pelan-pelan aku mulai mengingat semua rentetan kejadian sebelum kecelakaan itu. Wajah Kinanti yang tertawa dalam tangis masih terbayang jelas di kedua pelupuk mataku. Di mana Kinanti?
Apakah ia baik-baik saja? Perlahan ku sentuh wajahku, terasa seperti mimpi. Aku masih hidup. Tusukan di perutku ternyata belum sempat membuat Tuhan mengambil nyawaku. Syukurlah. Aku memejamkan mata, berucap syukur dalam hati. Srek, ujung selimutku berbunyi saat aku mencoba menggerakkan kaki, membuat Mas Rangga yang sedang tertidur di dekatnya sedikit terkejut. Lalu cepat menolehkan pandangannya padaku. Zia, kau sudah bangun? Tanyanya sambil mengujak kedua matanya. Alhamdulillah, syukurlah. Akhirnya kau sadar juga. Mas Rangga langsung berucap syukur begitu melihatku mengedipkan kedua mata sebagai jawaban atas pertanyaannya. Aku hanya bisa tersenyum karena memang badanku masih terasa lemah. Ia memandangku sebentar, lalu mengecup keningku. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan padaku sebelumnya. Untuk beberapa saat, aku menikmati perhatiannya, hingga suara langkah sepatu membuat suasana manis ini berakhir. Seorang dokter wanita dan asistennya datang memasuki ruangan ini. Mas Rangga melangkah mundur, membiarkan dokter itu melaksanakan tugasnya. Alhamdulillah, Mbak sudah sadar, ujarnya sambil memasang stetoskop itu di telinganya. Dokter wanita itu mulai memeriksaku, detak jantung, tensi darah, hingga akhirnya melepas selang oksigen ini dari hidungku. Selesai mengecek keadaanku, diiringi oleh asistennya, mereka keluar dari ruangan ini. Tentu saja, setelah meninggalkan beberapa pesan untukku. Ingat, obatnya terus diminum ya, pesan dokter itu padaku. Sesaat sebelum mereka benar-benar meninggalkan ruangan ini. Mas Rangga kembali menghampiri, lalu memegang erat tanganku. Ada rasa hangat di hatiku saat tangannya kemudian menyentuh pipiku. Rasa takutku selama ini ketika berdekatan dengannya tiba-tiba menguap dan hilang entah kemana, berganti dengan rasa rindu yang menggebu. Maafkan aku, Zia. Aku mengedipkan kedua mataku beberapa kali saat mendengar kalimat itu darinya. Mas Rangga meminta maaf padaku. Untuk apa? Lidahku masih kaku untuk kuajak bicara. Ku coba untuk duduk, tapi rasa sakit langsung menjalar saat tubuh ini kupaksa bergerak. Tak usah bergerak, kau mau apa? Cukup katakan saja padaku. Ia bertanya, raut wajahnya terlihat cemas. Aku cuma mau minum, Mas, jawabku pelan dan terpatah. Sebentar, akan kuambilkan untukmu, ucapnya. Lalu menuangkan air di teko kecil itu ke dalam sebuah gelas. Aku masih berusaha untuk duduk. Sayang, dengan tenaga yang kumiliki, ternyata masih belum bisa untuk mengangkat tubuhku sendiri. Melihatku yang kesulitan, ia pun membantu mengangkat tubuhku sebentar. Hingga aku bisa menghabiskan air di gelas ini tak bersisa. Lagi, cukup Mas, terima kasih, jawabku sambil berusaha merebahkan tubuhku kembali. Apa yang terjadi padaku, Mas? Tanyaku pelan padanya. Kau tidak sadar selama 3 hari, Zia, jawabnya. 3 hari, ulangku seakan tak percaya. Iya, kau sempat kritis karena kehilangan banyak darah. Untunglah stok golongan darahmu tersedia di sini, hingga akhirnya kau bisa tertolong, jelasnya. Sebanyak 400 cc darah sudah ditransfusi ke tubuhmu. Dokter bilang, jika masa kritismu lewat, maka kau akan selamat. Lanjut Mas Rangga lagi. Begitu ya? Mas, bagaimana dengan Mbak Ki nanti? Tanyaku pelan, ingin tahu. Belum sempat Mas Rangga menjawabnya,
Tiba-tiba pintu ruangan ini berderit. Sesosok pria bertubuh tambun diiringi langkah seorang wanita yang tersenyum berada di belakangnya. "Papa, Mbak Soraya," panggilku pelan pada mereka. Mereka berdua mendekat padaku. Aku tersenyum saat Papa mulai menyapa dan menanyakan keadaanku. "Syukurlah kau sudah bangun. Bagaimana keadaanmu, Cak Ayu?" tanya Papa. "Alhamdulillah, Pak. Sejak kapan Papa pulang?" aku balas bertanya. Karena seingatku, sebelum kecelakaan terjadi, Mas Rangga bilang Papa akan pulang bulan depan. "Papa langsung pulang begitu suamimu menelepon mengabari kecelakaan yang menimpamu, Nak," jawabnya. "Maaf, aku selalu merepotkan dan membuat Papa khawatir," sesalku. "Sudah, tak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu," sahut Papa tersenyum. "Papa benar, Zia. Ini bukan salahmu. Kau tahu, Papa sudah memarahi suamimu kemarin untuk kedua kalinya ia membuatmu kembali celaka," lapor Mbak Soraya padaku, menimpali. Aku melirik ke arah Mas Rangga. Suamiku itu hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan kakak perempuannya. Tak lama kemudian, Papa pun kembali bicara. "Sebenarnya ada masalah apa, Nak?" Tiap Papa tanya, suamimu terus saja mengelak. "Tak ada apa-apa. Semuanya sudah baik-baik saja." Rangga benar-benar tak becus menjaga istrinya, sambung Papa lagi. "Tak ada apa-apa, Pak. Ini hanya kecelakaan saja," jawabku. "Tak usah membelanya terus, Zia. Tetap saja suamimu bersalah," jawab Papa sambil menggelengkan kepalanya. "Kali ini suamimu itu benar-benar lalai. Kau hampir saja kehilangan nyawamu," sambung Papa lagi. Aku memilih diam kali ini. Tak ingin menjawabnya lagi, atau Papa akan terus memojokkan dan menyalahkan Mas Rangga. Papa membalikkan badannya, lalu mengempaskan tubuhnya di salah satu kursi di ruangan ini. Kulihat Mbak Soraya hanya tersenyum saja melihatnya. Mbak Soraya lantas menghampiri Mas Rangga. Kudengar ia meminta suamiku itu untuk pulang, beristirahat. "Pulang dan istirahatlah di rumah, Dek. Aku dan Papa akan menjaga Zia di sini," ucap Mbak Soraya. "Kau sudah tak perlu cemas lagi. Bukankah Zia sudah sadar? Semua sudah baik-baik saja sekarang," lanjut Mbak Soraya lagi. "Gak apa-apa, Mbak," jawaban Mas Rangga membuat Mbak Soraya menggelengkan kepalanya. "Kali ini tolong jangan membantahku, Rangga. Cepat pulang dan beristirahatlah. Bagaimanapun juga kau butuh istirahat," ketus Mbak Soraya memarahinya. "Iya, baik. Aku akan pulang," jawab Mas Rangga menyerah, lalu melirik padaku. Aku hanya tersenyum simpul mengejeknya. Bersambung.